Makanya Rasulullah mengajarkan ketika kita dalam kondisi yang senggang, gembira, ada sesuatu yang mudah beribadah, kita mudah melangkah ke masjid, kita termasuk orang-orang yang setiap hari tidak ketinggalan baca Quran, ya, anak istri kita nurut, ya, anaknya soleh, nggak membangkang. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَنَعُوذُ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min sururi anfusina, dengan kesururan, keburukan, ya, kecenderungan berbuat buruk daripada diri kita sendiri. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita setiap pagi dan sore untuk berlindung dari keburukan diri kita sendiri. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan saya menyerahkan diri saya sendiri, artinya dalam mengambil keputusan, dalam cenderung untuk mengambil sebuah langkah, ya, mengambil sebuah pemikiran itu terhadap diri kita sendiri. Bahkan saya pernah bercerita mungkin di sini, seorang ulama pernah melemparkan kitabnya ke laut, ya, pengarang kitab Jurumiyah itu, ya, Imam Al-Jurumiyah itu pernah melemparkan ke laut. Ada dalam riwayat sejarah yang lain itu terbawa angin, dan akhirnya berdoa untuk apa? Untuk keikhlasan diri. Sekiranya ini menjadi sebuah amal yang ikhlas karena Engkau saja ya Allah, maka kitab itu akan kembali. Dalam riwayat yang versi dilempar ke laut, maka tintanya tidak akan pernah luntur. Nah, ini juga pengingat bagi kita, kalau ulama terdahulu ingin menulis sesuatu kebaikan, ingin menyampaikan kebaikan, berserah dan memohon kepada Allahnya itu begitu sangat. Jadi kalau kita misalnya sudah mulai menulis kebaikan-kebaikan, hadis-hadis Nabi, ajakan-ajakan kepada orang, maka yang seharusnya termaktub dalam hati kita, ya, setrum yang harus ada langsung Allah dulu. Jadi yang membuat kata-kata itu menghujam, membuat ajakan kita itu berpengaruh bukan karena kebaikan dan kebagusan retorika atau kalimat yang kita ucapkan, status yang kita kirim, artikel yang kita tulis, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kekuatan setiap retorika yang kita ucapkan itu menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Yang tadinya lalai jadi teringat kepada Allah, yang tadi bermaksiat ingin segera mengakhiri maksiatnya, dan seterusnya. Wa min sayyiati a'malina, dan kita selalu berlindung, dan berlindunglah selalu kepada Allah dari setiap keburukan-keburukan, dari akibat buruk, ya. Keburukan dari akibat buruk, perbuatan buruk yang kita lakukan. Karena setiap dosa itu membekas, ya. Para ulama bahkan mengatakan bahwa dosa itu pasti akan ada ganjarannya di dunia, walaupun diampuni di akhirat, ya. Jadi jangan pernah berharap nanti kita bisa bertaubat lah, santai sedikit, masih muda. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah sama antara orang yang muslim berserah diri kepada Allah, berusaha menguatkan diri dan menjaga dirinya dari dosa-dosa, dengan mujrimin? Makanya bukan dengan kafirin, tapi mujrimin, orang-orang yang berdosa. Enggak sama. Jadi kalau ada orang berpikir, atau kita sendiri seringkali dibisiki oleh setan, oleh khawasnya setan, waswasnya setan, ya, dihembuskan angin-angin segar, ya Allah kan Maha Pemberi taubat. Nah, maka beruntung orang yang menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, adil. Karena kenapa? Banyak orang yang terjebak karena karunia-Nya Allah, kasih sayangnya Allah, jadi terus-terusan bermaksiat, terus-terusan dalam kelalaian. Kalau dulu di perang Badar diberikan rahmat oleh Allah, turunnya hujan, jadi penyemangat, penyegar kembali, akhirnya tuh bersembunyi atau beristirahat di sebuah gua, dan akhirnya mencharge kembali keimanan dan kekuatannya saat itu, kaum muslimin saat itu, yang menjelang sore hari di perang Badar. Tapi begitu banyak orang saat ini, hujan yang menjadi rahmat jadi membuatnya lalai dalam nyenyak tidur, ya. Biasanya Pak di sini gimana subuh? Kalau habis hujan biasanya kalau di saya biasanya suka sepi musola atau masjidnya. Kalau di sini mudah-mudahan enggak, ya. Enggak. Jadi beruntung orang-orang yang memang seharusnya sesuatu yang menjadi rahmat, yang memang jadi rahmat yang akan mengantarkan dia kepada sebuah kenikmatan ibadah, kemudahan ibadah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan atau mengajarkan kepada kita, alhamdulillahilladzi
binikmatihi tatimu shalihat. Binikmatihi tatimu shalihat. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan ya nikmat-nikmat yang dia berikan menjadi jalan sebuah kemudahan beribadah. Ya. Makanya Rasulullah mengajarkan ketika kita dalam kondisi yang senggang, gembira, ada sesuatu yang mudah beribadah, kita mudah melangkah ke masjid, kita termasuk orang-orang yang setiap hari tidak ketinggalan baca Quran, ya, anak istri kita nurut, ya, anaknya soleh, nggak membangkang, ya, rezeki walaupun ya pas-pasan, ya, pas pengen beli rumah ada duitnya gitu ya, pas pengen ganti mobil ada rezekinya, masya Allah, pengen umroh ada rezekinya, masya Allah. Ya. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu shalihat. Bahkan seorang mukmin lebih beruntung lagi dari itu, lebih ajib lagi dari itu, karena saya pernah menyampaikan ajaban li amril mukmin. Bukan hanya kebaikan atau keenakan, nikmat yang berlimpah, kesenggangan, rizki yang melimpah ruah akan menjadi jalan bagi dia mendapatkan ibadah-ibadah yang mudah, ibadah-ibadah yang nikmat, menambah ibadah-ibadah nafilah, tidak hanya ibadah-ibadah wajib, tapi juga ketika datang sebuah dharra, ya, in asabatku dharra, bukan hanya sarra. Kalau datang sarra, dia bersyukur dan tambah nikmat. Kadang-kadang Pak, kita itu kalau habis dapat sebuah kenikmatan yang ada pesta, hura-hura, yang tadinya sholatnya rajin, karena ada satu kegiatan yang dalam rangka katanya mensyukuri nikmat itu, tapi sholat-sholatnya terbengkalai atau tertinggal. Yang tadi sholat tepat waktu jadi mundur waktunya gitu ya. Tapi seorang mukmin walaupun dalam keburukan, dia akan senantiasa bersabar. Untuk apa? Sabar istiqomah dalam beribadah, sabar dalam menghadapi ujian yang buruk dan seterusnya. Maka beruntung terus. Rasulullah makanya mengujinya dengan ajaban li amril mukmin. Ya. Wa min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Maka siapa yang diberikan petunjuk kepada Allah termasuk orang yang tadi tidak tertukar. Karena banyak seorang hari ini orang-orang yang tertipu. Kenapa? Mereka merasa tidak bahagia, suntuk, galau. Terutama misalnya yang sudah berhijrah, yang sudah mulai, yang tadinya sholat di rumah jadi ke masjid, yang tadinya tidak hadir majlis taklim dan hadir ke majlis taklim, maaf, yang biasanya begadang nggak karuan, ya, ngobrol sana sini, bahkan mungkin ada yang main kartu, terlibat dalam kegiatan lagu, sia-sia dia tinggalkan. Ngomongnya mulai terpelihara, hijrahlah dia. Tapi ternyata banyak orang yang mengeluh. Kenapa? Saya kok kayaknya nih usaha habis hijrah, usaha malah tambah sempit gitu ya. Teman-teman menjauh, di pekerjaan kayaknya bukan ada lembur, malah nggak ada lembur gitu ya. Ya, yang tadinya banyak lembur, apalagi yang suka ambil cicilan ukurannya lemburan, Pak. Ini berbahaya sekali ya. Sifat qanaahnya hilang. Kenapa mereka masih mengeluh dan mengatakan bahwa dirinya justru setelah hijrah berubah jadi lebih baik, mendekat kepada Allah, berbanyak ibadah, ya, justru merasakan seolah-olah dirinya tidak bahagia. Kenapa? Karena tertipu oleh dunia. Satu, ukurannya dunia. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, oh kayaknya ini orang kok saya hijrah, dia enggak, tapi kok kayaknya karirnya terus maju, usahanya buka cabang terus gitu ya, seolah-olah kayaknya bahagialah dunianya. Nah, ini orang yang tertipu. Jadi kalau ukuran bahagia seorang mukmin itu bukan dunia, tapi akhirat. Maka kalau membandingkan dunia dengan akhirat itu tidak apple to apple, tidak sebanding. Nah, makanya dalam satu kisah pernah seorang pemuda, dua orang pemuda di zaman sebelum kenabian, dia pernah bersaing dengan sahabatnya untuk mendapatkan seorang istri dengan 1.000 dinar. 1 dinar sekarang berapa, Pak? 1 dinar berapa? Sekitar 2,5 juta ya, 2,5 juta sampai 3 juta lah. Gini aja, ukurannya domba yang sedang sekarang berapa? Karena Pak, dari zaman Nabi sampai sekarang
harga domba itu tetap 1 dinar. Nah, 1 kambing emas senilai sekitar 2 juta. Kalau domba sekarang 2,5 juta masih dapat yang bagus nggak? Ya, sekitar segitu ya, 2,5 juta. Jadi makanya stabil Pak di Arab, di negeri-negeri yang standarnya emas, ya, bukan uang kertas, itu stabil dari zaman Rasul sampai sekarang 1 dinar Pak. Makanya emas, Brunei, ya Saudi dan beberapa negeri yang pakai standar emas itu stabil, nggak pengaruh sama dolar. Nah, kelak mungkin mudah-mudahan ya ketika Islam ini sudah menjadi sebuah syiar yang meluas, menjadi sebuah sistem yang dikenal sebagai sistem yang memang mengatur sistem perekonomian, sosial, politik kita sebagai umat muslim, itu akan terjadi. Jadi nggak khawatir. Jadi 1.000 dinar ketika temannya itu bersaing dapat wanita paling cantik, dia memilih bersedekah dan meminta kepada Allah dinikahkan kelak dengan bidadari yang cantik, bermata jeli. Kemudian singkat cerita ketika juga bersaing, temannya membangun rumah dengan harga 1.000 dinar, berarti sekitar berapa Pak? 2,5 juta kali 1.000 Pak? 2 miliar ya? 2,5 miliar. Jadi kalau saat itu temannya membangun rumah dengan 2,5 M, dia memilih bersedekah dan meminta kepada Allah dibangunkan istana di surga. Terus demikian sampai akhir hayatnya. Pernah juga bersaing dalam hal dia membeli kebun-kebun dengan harga 2.000 dinar, jadi 2 M perkebunan kurma Pak. Jadi kalau standar di orang Arab atau Timur Tengah itu pohon kurma jadi standar kekayaan karena buahnya tahan lama dan harganya stabil. Nah, itu akhirnya dia memilih bersedekah dan meminta dan mohon kepada Allah untuk mendapatkan kebun di surga. Terus dan itu kisahnya panjang. Artinya apa? Kita mengambil pelajaran bahwa jangan pernah tertipu melakukan perbandingan atau ketika kita mengalami, dan wallahi kalau ukuran ibadah, iman, hijrah kita kepada Allah itu harus berbanding lurus dengan pencapaian dunia. Ya, pendapatan kita secara material itu harusnya para nabi adalah orang-orang yang lebih layak mendapatkan gemerlap dunia karena tingkatan imannya paling tinggi. Oh, Nabi Muhammad, iya Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi rasul. Ya, sebelum diangkat menjadi rasul. Itu mencontohkan bahwa memang umat Islam tidak boleh juga jadi pemalas. Tapi setelah jadi rasul, maka bahkan hampir sebagian besar rasul kecuali yang saya kenal, yang saya tahu Nabi Sulaiman, Nabiullah Sulaiman, itu semuanya dalam kehidupan yang sederhana. Tukang kayu, tukang gembala, ya kan, dan seterusnya. Ya, oleh karenanya menjadi juga perumusan bagi para ulama kalau orang mau sukses itu tidak bisa dan tidak mungkin diraih kecuali dengan susah payah. Dan itu juga bagian dari penafsiran fa innamal usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi dihalukan usranya dulu. Jadi setiap orang yang Allah akan tunjukkan kesuksesan, baik itu sukses ibadah, menjadi penghafal Quran misalnya, menjadi seorang ulama misalnya, menjadi seorang dokter misalnya. Nah, saya pernah punya teman dokter, siapa ini yang di Intan Barokah itu, SPOG, dan saya ngobrol sama beliau. Banyak orang iri sama saya Ustadz, tapi orang nggak tahu kalau orang-orang tidur saya baca buku, sehari tidur 2 jam, setiap hari harus saya dipanggil. Itu susah payah untuk dunia. Yang dulu saat itu saya ngobrol 2009-an, 2010, gajinya di masing-masing rumah sakit itu rata-rata kisaran 100 sampai 200 juta. Orang ngelihat itunya. Sama kayak misalnya kita ngelihat, oh enaknya orang tukang, misalnya tukang pecel lele, sekarang rumahnya bagus, mobilnya udah nambah, dia nggak tahu tidurnya berapa jam itu orang tukang pecel lele. Jadi susah Pak, termasuk kenapa kita misalnya belum mendapatkan pencapaian yang signifikan dalam hal akhirat, karena kita belum susah payah. Padahal al-usri yusra. Ya, selain satu masalah diapit dua kemudahan, ulama menafsirkan al-usri itu kalimatnya isim apa Pak? Isim nakirah atau isim ma'rifat? Isim ma'rifat yang mananya spesifik, tunggal. Nah, tapi yusra digunakan isim
nakirah, umum. Kayak misalnya maktabun sama al-maktabu beda. Kalau al-maktabu itu meja ini, meja tulis, spesifik meja tulis, meja belajar, meja kerja dan seterusnya. Tapi kalau maktabun, meja apa aja. Dan di situ ulama menafsirkan bahwa ketika ada kalimat al-usri yusra, yusranya itu berarti banyak kemudahan-kemudahan yang mengelilingi kesulitan-kesulitan. Nah, bagaimana kita meyakini salah satunya ya? ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون